Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. I am Sudirman Matali. You can call me Mr. Ujab. Well, in this time, pada saat ini saya akan menjelaskan what is the benefit English in our future, special for the millennial. Ya. Jadi di kesempatan hari ini saya akan membahas apa pentingnya bahasa Inggris di masa depan kita, terutama kaum milenial. Tapi sebelumnya perlu kita sepakati bahwa English is one of international communication. Kita sudah sepakati bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa komunikasi internasional yang sudah diakui dunia saat ini. Oleh karena itu, wajib bagi kaum milenial ketika mau bersaing di masa depan dengan karir apapun itu, baik polisi, dokter, guru, petani, apapun itu, maka harus bisa bahasa Inggris kalau mau maju. Ya, seperti itu. Paling tidak kalau dia petani bisa menjadi petani modern, misalnya berhidroponik dan lain-lain sebagainya, dan bisa lebih maju lagi ya. Karena seperti contoh misalnya di Kalimantan Tengah ini yang mayoritas sawit, di perkebunan sawit itu sepanjang yang saya tahu itu juga banyak digunakan bahasa Inggris ya, seperti misalnya di pabrik itu disebut mill itu juga sudah bahasa Inggris ya, dengan factory, CPO, misalnya jalan-jalannya MR, CR. MR itu main road, CR itu collection road. Jadi itu semua sudah berbahasa Inggris. Apalagi kalau kita mau menjadi pengusaha sukses, ya tentu bahasa Inggris sangat penting bagi masa depan kita. Ataupun kita mau menjadi salah satu founder atau startup yang berkompetisi di dunia internasional, otomatis bahasa Inggris menjadi wajib. Kemudian semua orang Indonesia yang begitu karirnya cemerlang, bisnisnya bagus, bahkan sampai menjadi orang terkaya Indonesia, ya sebutlah misalnya Bapak Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, Hairul Tanjung, kemudian Nadiem Makarim, ya dimana Pak Erick Thohir dan Nadiem Makarim hari ini itu sudah menjadi menteri. Pak Nadiem sendiri kementerian di Kemendikbud, ya menteri di Kemendikbud. Dan sebagai wacana dan plan rencana beliau bahwa bahasa Inggris itu akan diwajibkan mulai dari SD. Kenapa? Karena Pak Nadiem sudah merasakan, Pak Nadiem sudah mengalami bahwa interaksi untuk memajukan perusahaan, bisnis negara ini harus dengan menguasai bahasa Inggris. Kalau kita tidak mau tertinggal, itu catatan penting bagi kaum milenial hari ini. Kemudian itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita sudah bisa bahasa Inggris dengan baik. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu memang alat komunikasi yang sangat handal. Kita mau melakukan aktivitas apa saja yang merupakan aktivitas itu bermuara internasional, maka harus dengan bahasa Inggris. Ya, saya sendiri, pengalaman saya sebagai anak yang lahir di tahun 1992 itu banyak mendapatkan rezeki melalui bahasa Inggris. Saya juga orang kampung yang ketika sekolah di sebuah kota besar namanya Kota Makassar, di Madrasah Alia Negeri 1 Makassar, ya pada saat saya kelas 2 saya mencoba untuk mandiri. Ya bisa bagaimana saya bisa membiayai diri saya, biaya hidup saya, kemudian biaya-biaya sekolah saya. Karena saat itu belum ada namanya sekolah gratis, ya belum. Di Sulawesi Selatan pun tak satu pun di tahun 2006 itu setahu saya belum ada sekolah SMA gratis ya, yang seperti yang berlaku saat ini. Nah, ketika itu saya memberanikan diri untuk kemudian bisa mandiri membiayai hidup saya dan membiayai sekolah saya, dan ternyata terbukti lewat bahasa Inggris saya banyak les, saya banyak privat kepada anak-anak orang yang membutuhkan,
hingga dari situlah rezeki saya kumpulkan, lalu saya pun sampai kuliah seperti itu. Hingga kuliah saya sambil belajar, karena kebetulan juga saya lolos di jurusan bahasa Inggris ya, di Tarbiyah dan Keguruan sebagai pendidikan bahasa Inggris di UIN Alauddin Makassar. Maka di sela-sela saya belajar, ketika pulang dari kampus, maka saya pun mengajar ya. Saya direkrut saat itu di tempat kursus yang terkenal juga di Makassar, namanya Britannia School of English, dan disitulah saya mendapatkan rezeki. Hingga kemudian saya selesai S1, saya pun mendirikan satu tempat kursus namanya Blue Sky English and Mathematics School yang saya lakoni hingga sekarang. Hingga saat ini pun, sampai detik ini pun ya, rezeki saya banyak sumbernya dari bahasa Inggris itu sendiri. Artinya alat rezeki, Tuhan memberi rezeki kepada saya itu dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kaitannya apa dengan masa depan? Kalau saya saja sebagai anak kelahiran tahun 1992 banyak mengalami tantangan dan rintangan. Ya, ketika kita tidak bisa berbahasa Inggris, maka bagaimana anak-anak yang kelahiran tahun 2000-an kalau dia tidak bisa bahasa Inggris? Ya, pengalaman saya dari angkatan-angkatan saya yang notabene jurusan bahasa Inggris itu, setahu saya tidak ada yang pengangguran dan semua kerja. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu bisa dipakai di perusahaan, bisa dipakai di kantoran, bisa dipakai swasta, bahkan ya wira swasta juga bisa seperti itu. Jadi ketika kita bisa bahasa Inggris, ya semua pintu rezeki banyak yang terbuka. Nah, salah satu ukuran kesuksesan itu ya tidak terbatas hanya misalnya jadi orang kaya, tidak. Karena menurut saya ya namanya sukses itu adalah 5 komponennya, dan salah satu komponen adalah ketika orang kaya dan ketika orang bagus karirnya, itu salah satu komponen sukses. Dan semua yang saya tahu bahwa karirnya bagus, bisnisnya bagus, finansialnya bagus, ya, di Indonesia ini rata-rata yang paling bagus adalah yang bisa bahasa Inggris. Karena tak satu pun orang kaya di Indonesia ini ya, seperti contohnya orang yang paling kaya Michael Hartono dan Yuli Hartono, bahasa Inggrisnya bagus ya. Apalagi orang-orang terkaya dunia ini, misalnya Bill Gates, ya tidak usah ditanya karena itu memang bahasa sehari-harinya. Jadi kaum milenial, mulai hari ini mari kita bersadar diri bahwa bahasa Inggris itu sangat amat penting bagi masa depan kita. Karena di masa depan ini kita hanya perlu 4 ilmu untuk membentengi diri kita dan bisa bersaing. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama ini ya tergantung dari agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua adalah ilmu bahasa, dan yang ketiga ilmu komputer, dan yang keempat ya mungkin disebut dengan ilmu kewarganegaraan, supaya kita bisa bagaimana memajukan Indonesia ini. Maka salah satu kegunaan bahasa Inggris yang terbesar yang bisa kita rasakan hari ini adalah misalnya kita bisa membaca buku-buku luar negeri. Jadi kalaupun secara kasarnya kita tidak kuliah di Oxford, kita tidak bisa kuliah di luar negeri dengan kampus-kampus yang terkenal, tapi buku-buku dari kampus itu kita bisa baca. Apalagi kalau ada pemahaman-pemahaman radikalisme, misalnya ada yang akan masuk di Indonesia menggerogoti teman-teman di Indonesia sebagai mahasiswa ataupun pelajar-pelajar lainnya, ya, orang yang bisa berbahasa Inggris itu bisa menangkal duluan, ya. Jadi begitu artikel sebelum dimasukkan, ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa yang diplesetkan untuk dari yang positif ke negatif itu kita bisa dalami karena kita bisa berbahasa Inggris. Itu salah satunya. Kemudian hari ini ya dari dulu alat-alat bermerek internasional itu ya, misalnya sepeda motor itu dari dulu berbahasa Inggris ya. Kalaupun asalnya misalnya dari Jepang, misalnya Mio Soul itu artinya jiwa. Kemudian Win itu artinya sayap.
Smash, smash itu artinya menghancurkan. Spin itu meminta. Motor yang paling jadul itu salah satunya yang bertahan sampai sekarang RX King. RX King itu dimana King itu artinya raja. Jadi dari dulu merek-merek itu sudah berbahasa Inggris. Artinya apa? Ya mungkin ke depan semua dengan interaksi sehari-hari kita mulai dari merek apa itu sudah berbahasa Inggris. Dan yang paling lucu dalam kehidupan saya ketika ada satu merek baik itu dia barang lokal tapi ketika dikemas baik dan dibahasa Inggris kan dari harga 5.000 itu bisa naik harganya menjadi 30.000 atau 35.000. Orang-orang yang sering atau pernah nonton di bioskop itu bisa membuktikan ini. Kalau kita orang kampung seperti saya, ada makanan yang dari jagung itu, dari letusan jagung itu, ya kalau di mall yang ada bioskopnya disebut dengan popcorn, di mana pop itu letusannya, corn itu adalah jagung. Ketika dia dijual di pasaran, dia belum dibahasa Inggris kan, maka harganya bisa 5 ribuan. Itu kita sudah kenyang. Tapi kalau dia sudah masuk mall dan digunakan, dikonsumsi maksud saya, untuk pada saat kita nonton bioskop, maka itu harganya bisa naik 30.000. Nah itulah salah satu karena bahasa Inggris itu bisa membranding. Terus bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya tentu bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau sebagai bahasa persatuan kita, ya kita juga tidak lupakan. Tetapi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya sama-sama kita harus pelajari. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu bahasa wajib buat kita tahu semua sebagai warga negara Indonesia, dan bahasa Inggris itu merupakan skill untuk digunakan ya mencapai cita-cita kita, mencapai karir kita yang kita impikan masing-masing. Mungkin sekian dari saya Sudirman Mataliu or Mr. Ujak, say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top.